Sempat ketemu lagi dengan Ibu Lina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang persembahan syukur yang benar. Kemarin kita sudah belajar tentang mensyukuri kehadiran Allah dan alasan kita bersyukur. Hari ini kita akan memahami bagaimana memberikan persembahan syukur yang benar. Persembahan itu berasal dari kata dasar sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Persembahan syukur merupakan gambaran isi hati manusia yang hidupnya bergantung hanya kepada Allah. Nah, ada berbagai macam bentuk persembahan. Tidak selamanya persembahan itu dalam bentuk uang. Di beberapa daerah ada bahkan yang memberikan persembahan syukur dalam bentuk hasil panen. Semua hasil panen akan dilelang, dijual, lalu kemudian hasilnya untuk pelayanan di gereja. Dan di zaman dahulu, orang Yahudi memberikan persembahan syukur melalui kurban bakaran yang akan dilakukan oleh imam sebagai perwakilan umat Allah saat itu. Nah, persembahan itu bisa juga dalam bentuk waktu kita, pemikiran atau tenaga, bahkan hasil karya yang kita bisa berikan dalam pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita dapat belajar dari persembahan Kain dan Habel. Kain dan Habel memberikan persembahan yang berbeda. Kain memberikan persembahan dari hasil ladangnya, sementara Habel memberikan persembahan dari hasil ternaknya. Dan kita dapat lihat bahwa ternyata Allah berkenan kepada persembahan Habel karena Allah melihat ketulusan isi hati Habel saat memberikan persembahannya kepada Allah. Allah menerima persembahan yang kita berikan asalkan dengan hati yang tulus, karena persembahan itu bukan untuk pamer atau juga hanya karena kewajiban, tetapi persembahan itu sendiri merupakan gambaran hati kita, isi hati kita kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri adalah sebagai nelayan. Pada awalnya mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ketika mereka sudah menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktu, pikiran dan tenaga mereka hanya untuk memberitakan Injil, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tentunya hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi persembahan yang kudus dan hidup untuk melayani Tuhan. Persembahan syukur tidak sama dengan sumbangan, karena persembahan syukur itu merupakan satu, gambaran hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, bukti kebergantungan hidup manusia kepada Allah. Dan yang ketiga, kita memberikan persembahan itu sebenarnya kita sedang mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah. Lalu bagaimana cara kita memberikan persembahan dari hati yang bersyukur? Banyak ayat dalam Alkitab kita dapat baca. Di 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan bahwa kita memberikan persembahan dengan sukarela, bukan paksaan. Artinya berikanlah persembahan dengan senang hati, meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Yang kedua di 2 Korintus 8 ayat 12, berikan sesuai dengan kesanggupan. Berikan persembahan syukur itu dengan kemurahan hati dan juga jangan berlebihan. Mazmur 50 ayat 7-15 berkata, berikan dengan ketulusan. Artinya, persembahan syukur itu diberikan sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah dan tidak mengharapkan balas jasa. Dan tentunya di Roma 12 tadi dikatakan 12 ayat 1, semua persembahan itu kita berikan seluruhnya untuk kemuliaan Allah.